Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan chapter 17 dan 18 Designing and Managing Integrated Marketing Channels dan Managing Retailing Wholesaling and Logistics. Nama saya Indah Ramadhania, NIM 2019-888. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pemasaran dan jaringan nilai. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka kepada pengguna akhir secara langsung. Di antara mereka, terdapat sekelompok perantara yang melaksanakan beragam fungsi. Perantara ini membuat saluran pemasaran. Disebut juga saluran dagang atau saluran distribusi. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan eceran yang membeli dan berhak atas menjual kembali. Barang dagangan disebut pedagang, broker, perwakilan produsen, dan agen penjualan. Marketing Channel System, sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Dalam mengelola pelantara, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran push atau pull. 1. Push strategis atau strategi dorong, menggunakan energi tenaga penjual, uang promosi dagang, dan produsen untuk mendorong perantara pembawa. 2. Pull strategi atau strategi tarik, di mana produsen menggunakan iklan, promosi, komunikasi untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Change in customer and company behavior, perubahan dalam perilaku pelanggan dan perusahaan konsumen secara fundamental mengubah cara mereka berbelanja di toko. Semakin sering menggunakan ponsel untuk mengirim pesan kepada teman, kerabat tentang suatu produk saat berbelanja di toko. Presentasi dari semua pencarian di Google dilakukan pada ponsel. Wanita dapat menggunakan ponsel cerdas lebih banyak dari pria dalam semua fase belanja, membuat daftar belanja dan daftar keinginan produk, mengumpulkan foto pembelian mereka. Pertimbangkan contoh ini. 1. Meskipun Nordstrom mengharapkan aplikasinya dapat digunakan dari jarak jauh, banyak pelanggan yang meluncurkannya saat berbelanja di toko daripada mendekati penjual. Perkembangan channel, perusahaan baru biasanya mulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Di pasar yang kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer menggunakan agen. Jika di pasar yang besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor. Di daerah pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan pedagang barang umum. Di daerah urban, bekerja sama dengan pedagang lini terbatas. Saluran hibrida. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran ini bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya seperti berikut. 1. Kemampuan memesan produk secara online dan memilih di lokasi eceran yang aman. 2. Kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. 3. Hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. D. Memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan sejumlah faktor. 1. Harga, pilihan produk, kenyamanan pilihan saluran, dan tujuan belanja. Nilai jaringan, pandangan rantai pasokan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangan linier tentang aliran. Meskipun demikian, mula-mula perusahaan harus memikirkan pasar sasaran, kemudian merancang rantai pasokan kembali ke belakang dari titik itu. Pandangan ini disebut perencanaan rantai permintaan.
Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Pertama, perusahaan dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang akan dikeluarkan ke alur atas atau ke bawah. Kedua, perusahaan lebih menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan yang menyebabkan biaya harga tiba-tiba berubah. Ketiga, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran lebih cepat. Pesan saluran pemasaran. Delegasi berarti menyerahkan kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk itu dijual melalui kontak pengalaman dan skala operasi mereka. Perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan sendiri oleh perusahaan. Fungsi dan aliran saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Fungsi anggota saluran: 1. Mengumpulkan informasi tentang pelanggan potensial dan pelanggan saat ini. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif untuk mendorong pembelian. 3. Memesan kepada produsen. 5. Mendapatkan dana untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat dalam saluran pemasaran. Tingkat saluran dan saluran sektor jasa. Saluran tingkat 0, saluran pemasaran langsung, channel terdiri dari produsen yang menjual langsung ke konsumen akhir. Saluran tingkat 1 mengandung perantara satu penjualan, seperti pengecer. Saluran tingkat 2 mengandung dua perantara, seperti pedagang grosir. Saluran tingkat 3 terdiri dari 3 perantara. Saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik saja. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh fungsi sasaran, contoh sekolah, rumah sakit, dan biro jasa. Keputusan rancangan saluran. Perencanaan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasikan dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Nama saya Nenor Aini, NIM 2019-8157. 1. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa. 1. Ukuran lot, jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum. 2. Waktu tunggu dan waktu pengiriman. 3. Kenyamanan spesial. 4. Keragaman produk, seperti rentang pilihan yang disediakan. 5. Dukungan layanan atau jasa tambahan seperti kredit, pengiriman, instalasi, dan perbaikan. 2. Menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan saluran bervariasi, tergantung pada karakteristik produk. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Produk yang dijual dalam jumlah besar, seperti bahan bangunan, memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Produk non-standar, seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dan bentuk bisnis khusus, dijual secara langsung oleh perwakilan penjual perusahaan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Alternatif saluran digambarkan dalam 3 elemen. 1. Jenis perantara. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang disediakan untuk melakukan pekerjaan salurannya. 2. Jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran. Ada 3 strategi yang tersedia. Pertama, distribusi eksklusif, berarti sangat membatasi jumlah perantara. 2. Distribusi selektif, bergantung pada beberapa perantara. Distribusi intensif, produsen menempatkan barang atau jasa sebanyak mungkin di gerai. 3. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Setiap anggota saluran diperlakukan dengan hormat dan memberikan peluang bagi saluran
tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Elemen utama dalam bauran hubungan dagang adalah kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial, dan layanan khusus yang dilaksanakan oleh setiap pihak. Decision Marketing Channel. Setelah perusahaan memilih sistem saluran, perusahaan harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi perantara individu untuk setiap saluran. A. Memilih anggota saluran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Mereka harus mengevaluasi jumlah tahun dalam bisnis, pertumbuhan dan catatan laba, kekuatan keuntungan, kerjasama, dan reputasi layanan. B. Melatih dan memotivasi anggota saluran. Kekuatan saluran adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga mereka akan mengambil tindakan yang tidak akan mereka lakukan. Produsen dapat menggunakan jenis-jenis kekuatan berikut untuk memperluas kerjasama. 1. Kekuatan coercive. Produsen mengancam untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan jika perantara tidak mau bekerja sama. 2. Kekuatan resmi. Produsen menuntut perilaku yang dijamin di bawah kontrak. 3. Kekuatan ahli. Produsen mempunyai pengetahuan khusus yang dihargai oleh perantara. Integrasi dan sistem saluran. Sistem pemasaran vertikal. Salah satu perkembangan saluran terbaru yang paling signifikan adalah munculnya sistem pemasaran vertikal. Saluran pemasaran konvensional mencakup produsen independen, pedagang grosir, dan pengecer. Setiap anggota saluran merupakan bisnis terpisah yang berusaha memaksimalkan labanya sendiri. Bahkan jika tujuan ini mengurangi laba untuk sistem tersebut secara keseluruhan. Ada 3 jenis VMS. A. Rantai sukarela yang disponsori pedagang grosir. B. Koperasi pengecer. C. Organisasi waralaba. B. Sistem pemasaran horizontal. Perkembangan saluran lainnya adalah sistem pemasaran horizontal, di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Setiap perusahaan tidak mempunyai cukup modal, pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri, atau takut terhadap resiko. Perusahaan bisa saja saling bekerja sama secara temporer atau permanen, atau menciptakan perusahaan usaha patungan, joint venture. C. Mengintegrasikan sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan. Konflik kerjasama dan persaingan. Konflik channel terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran disatukan untuk meningkatkan tujuan saluran, berkebalikan dengan tujuan mereka sendiri yang mungkin berlawanan. Berikut ini kita mempelajari 3 pertanyaan. Apa jenis konflik yang timbul dalam saluran? Apa yang menyebabkan timbulnya konflik saluran? Apa yang dapat dilakukan pemasar untuk menyelesaikan situasi konflik? 1. Konflik saluran vertikal berarti konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. 2. Konflik saluran horizontal adalah konflik antar anggota pada tingkat yang sama dalam saluran. 3. Konflik multisaluran terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Penyebab konflik. Beberapa penyebab konflik saluran mudah diselesaikan, lainnya tidak. Konflik bisa timbul dari ketidakselarasan tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, ketergantungan perantara pada produsen. E-commerce dan M-commerce. E-business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs penawaran untuk berinteraksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, informasi, dan berbagai pemasok online. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Pengecer online bersaing di antara mereka sendiri berdasarkan 3 aspek kunci dari sebuah transaksi. 1. Interaksi pelanggan dengan situs web.
2. Pengiriman produk. 3. Kemampuan mengatasi masalah ketika masalah itu terjadi. Kita dapat membedakan antara perusahaan pure click, yaitu perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai sebuah perusahaan, dan perusahaan brick and click, yaitu perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau e-commerce. M-commerce, suatu daerah semakin penting adalah m-commerce dan pemasaran melalui ponsel dan PDA yang memungkinkan orang untuk terhubung ke internet dan tempat pesanan online dipindahkan. Keberadaan saluran seluler dan media dapat menjaga konsumen terhubung dan berinteraksi dengan mereka sepanjang hidup sehari-hari mereka. GPS jenis fitur yang dapat membantu mengidentifikasi peluang belanja atau pembelian. Saya Tasya Amelia Rozano dengan NIM 2019-897 ingin mempresentasikan chapter 18, yaitu retailing. Yang pertama ada perdagangan eceran atau disebut juga retailing, yaitu semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Yang kedua, ada pengecer retailer atau toko eceran adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Selanjutnya, ada retailer types atau bisa disebut juga beberapa jenis pengecer utama toko. Yang pertama itu ada specialty store atau toko khusus, yaitu toko lini produk dijual dengan sempit dengan berbagai pilihan yang sama, seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Yang kedua, department store atau toko serba ada, yaitu toko yang menjual beberapa lini produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Dan biasanya tiap lini tersebut beroperasi sebagai departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis atau pedagang khusus. Yang ketiga, ada supermarket atau pasar swalayan, yaitu toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin rendah, tetapi bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah. Yang keempat, ada convenience store atau toko kenyamanan, yaitu toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman, mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari selama seminggu, serta menjual ini dalam produk bahan pangan yang terbatas dan memiliki merek nasional, bukan barang bermutu rendah. Yang keenam, ada off-price retail atau pengecer potongan harga, yaitu toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Sering merupakan barang sisa, berlebih dan tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah, menjual banyak pilihan produk bermerek, markup tinggi, perputaran cepat dengan harga diskon. Pelanggan memesan barang tersebut dari suatu area pengambilan barang di toko itu. Selanjutnya ada retail positioning map. Pengecer memosisikan diri menawarkan satu dari 4 tingkat lainnya. Yang pertama itu ada swalayan, kedua memilih sendiri, ketiga layanan terbatas, dan yang terakhir layanan penuh. Selanjutnya ada non-store retailing atau bisa disebut juga kategori usaha eceran non-toko. Yang pertama itu ada penjualan langsung, disebut juga penjualan multilevel dan pemasaran jaringan, dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Contoh, Amway yang memberi kompensasi persentase penjualan. Kedua, pemasaran langsung, yaitu pemasaran surat langsung, pemasaran jarak jauh atau telemarketing, pemasaran televisi respon langsung, dan belanja elektronik dan katalog. Contohnya itu Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Yang ketiga, mesin otomatis, yaitu menawarkan berbagai barang seperti minuman ringan, kopi, permen, surat kabar, majalah, dan lain-lain di berbagai tempat. Contohnya di Jepang, negara dengan mesin otomatis terbanyak,
Coca-Cola memiliki lebih dari 1 juta mesin. Yang keempat, ada layanan pembelian, yaitu pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar, yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan. Selanjutnya, the new retail environment. Eceran baru seperti karyawan yang siap membantu dan produk yang unik. Perkembangan lingkungan eceran lainnya, yang pertama yaitu ada bentuk dan kombinasi eceran baru. Contohnya, Loblaw Supermarkets yang menambahkan klub kebugaran di toko. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Contoh, department store yang harus bersaing dengan jenis toko berbeda, seperti toko diskon dan ruang pamer katalog, karena memiliki konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama. Yang ketiga, persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Contohnya, Kmart yang memperluas bisnis dengan membuka penjualan online. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Contohnya, Walmart Supercenter yang menggabungkan barang makanan dan pilihan barang bukan makanan. Yang kelima, penurunan pengecer pasar menengah. Contohnya, Kohl's memperoleh kesuksesan saat memasukkan nama-nama trendy seperti Vera Wang dan majalah Elle untuk merancang lini eksklusif. Yang keenam, profil global pengecer utama, yaitu banyak pengecer dengan format unik dan positioning merek yang kuat di negara lain. Dan selanjutnya ada marketing decision atau disebut juga keputusan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran, yaitu sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan. Yang kedua, ada pilihan produk, yaitu sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan. Nama saya Putri Duna Sasabila dengan NIM 2019-870. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Tasya. Keputusan pemasaran. Kemungkinan pengembangan strategi diferensi produk, yaitu yang pertama ada menampilkan merek nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengecer pesaing. Yang kedua, menampilkan hampir seluruhnya barang merek pribadi atau private label. Yang ketiga, menampilkan acara besar tentang barang yang unik. Yang keempat, menampilkan barang yang mengejutkan atau harus berubah. Yang kelima, menampilkan barang terkini atau terbaru terlebih dahulu. Menawarkan layanan penyesuaian atau customization barang. Dan yang terakhir, menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. Selanjutnya ada pengadaan barang. Setelah memutuskan strategi pilihan produk, pengecer harus menentukan sumber barang, kebijakan, dan praktik. Pengecer dengan cepat meningkatkan keterampilan dalam meramalkan permintaan, pemilihan barang, pengendalian stok, alokasi, ruang, dan tampilan. Contohnya ada Trader Joe's, memiliki jaringan pengadaan barang internasional yang dapat meluncurkan produk baru sepanjang waktu dan memastikan tidak ada barang tak populer bertahan lama dalam toko. Selanjutnya ada harga, pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harga. Contoh, Walmart mengabaikan penetapan harga obral dan lebih menyukai penetapan harga rendah setiap hari atau ELDP. Jasa, bauran jasa yang dapat diberikan antara lain yaitu adalah layanan pra-pembelian, mencakup menerima telepon dan pesan melalui surat iklan dan lain-lainnya. Layanan pasca pembelian mencakup pengiriman, pembukusan hadiah, pengukiran nama, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah layanan tambahan, mencakup informasi umum, tempat parkir, toilet, kredit, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce memaksa pengecer tradisional merespon dengan membangun atmosfer berbeda, termasuk menciptakan hiburan dalam toko. Contohnya ada Victoria's Secret menggunakan konsep teater eceran, sehingga pelanggan merasa berada dalam suasana di novel romantis. Komunikasi, yakni dapat dilakukan melalui pemasang iklan,
penjualan khusus, penerbitan kupon diskon, hingga program penghargaan kepada konsumen yang paling sering berbelanja, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada keputusan lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi, yaitu di pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat perbelanjaan setempat, jalur belanja, dan lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Contohnya, Dunkin Donut menempatkan unit baru dan ruangan khusus pada toko atau pusat kegiatan lebih besar seperti bandara udara atau sekolah. Selanjutnya ada label pribadi atau private label brand. Adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Contohnya ada makanan anjing Walmart Olroy. Telah melampaui Purina dari Nestle sebagai makanan anjing paling laris. Peranan merek pribadi. Alasan perantara mensponsori merek pribadi yaitu karena lebih menguntungkan sebab dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Pengecer mengembangkan merek toko eksklusif untuk mendiferensiasikan diri dari pesaing. Namun, sebagai pengecer telah kembali ke strategi tanpa merek bagi barang konsumen dan obat. Contohnya, Mujirushi Roihin atau Muji. Terkenal sebagai perusahaan pengecer di Jepang dengan etos tanpa merek dan menetapkan harga yang rendah. Ancaman label pribadi. Kini pengecer membangun kualitas yang lebih baik untuk merek tokonya dan menekankan kemasan yang menarik. Contohnya, Safeway mengeluarkan dana hingga 100 juta dolar untuk mengiklankan produknya. Selanjutnya pedagang grosir, yakni mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Perbedaan pedagang grosir dengan pengecer, yaitu yang pertama ada pedagang grosir tidak terlalu merhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi. Yang kedua, transaksi grosir lebih besar dari eceran. Yang ketiga, pemerintah menangani pedagang grosir dan eceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Selanjutnya ada jenis pedagang grosir utama, yaitu yang pertama ada pedagang grosir, yang kedua pedagang grosir layanan penuh, yang ketiga pedagang grosir layanan terbatas, piala dan agen, cabang dan kantor produsen serta pengecer, dan yang terakhir pedagang grosir khusus. Pedagang grosir efisien dalam melaksanakan fungsi yaitu ada penjualan dan promosi, pembelian dan pembentukan pilihan barang, pemecah jumlah besar, pergudangan, transportasi, pembiayaan, penangguhan resiko, dan yang terakhir informasi pasar. Selanjutnya, tren dalam pedagang grosir. Ada 4 cara memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen, yaitu yang pertama, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik. Yang ketiga, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, dan lain-lainnya. Yang terakhir, mengidentifikasi untuk menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok. Contohnya, WW Granger, perusahaan pemasok produk pemeliharaan fasilitas yang dibantu lebih dari 1.300 produsen untuk menawarkan pada pelanggan lebih dari 800.000 persediaan dan suku cadang perbaikan secara keseluruhan. Selanjutnya, logistik pasar. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu untuk mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Berikutnya ada tahap perencanaan logistik. Yang pertama, memutuskan proporsi nilai perusahaan bagi pelanggan. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, melambangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang terakhir, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Berikutnya ada sistem logistik terintegrasi.
Sistem logistik terintegrasi meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi informasi. Contohnya yaitu FedEx bekerja sama dengan Volvo dalam menyalurkan suku cadang truk dari permintaan melalui telepon. Berikutnya ada tujuan logistik pasar. Contohnya yaitu Lands End. Pengecer pakaian raksasa menetapkan tujuannya untuk merespon semua panggilan dalam 20 detik dan mengirim pemesanan dalam 24 jam setelah penerimaan pemesanan. Berikutnya ada keputusan logistik pasar. Yang pertama ada pemrosesan pemesanan. Perusahaan berusaha mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yakni waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Contohnya yaitu General Electric mengoperasikan sistem informasi yang memeriksa kredit pelanggan terhadap penerimaan pesanan dan menentukan apa dan di mana barang disimpan. Yang kedua ada pergudangan. Fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Macam-macamnya itu ada gudang penyimpanan, gudang distribusi. Lalu berikutnya ada persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru atau titik pesanan. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara biaya pemrosesan pesanan atau biaya setup dan biaya pelaksanaan, dan biaya penyimpanan persediaan atau biaya penyimpanan, biaya modal, pajak, dan asuransi, serta penyusutan dan keusangan. Menentukan kuantitas pesanan optimal. Contohnya, Sony menetapkan sistem persediaan mendekati nol yang disebut sebagai SOMO atau Sell One, Make One. Sistem ini mengharuskan perusahaan membuat sesuai pesanan, tidak stok. Yang keempat ada transportasi. Kontainerisasi terdiri dari memasukkan barang dalam kotak atau trailer yang mudah dipindahkan antara dua model transportasi, yaitu ada piggyback, VC-back, transit, air-truck. Piggyback yaitu penggunaan rel dan truk, VC-back yaitu penggunaan air dan truk, transit penggunaan air dan rel, terakhir air-truck penggunaan udara dan truk. Contohnya transportasi. Di Eropa, PNG menggunakan 3 kelompok sistem logistik atau angkutan pribadi, kontrak, dan umum untuk menjadwalkan pengiriman barang paling efisien. Dan yang terakhir ada pelajaran organisasional. Pelajaran organisasional yaitu contohnya ada Pepsi Bottling Group atau pembotol independen dan distributor terbesar Pepsi. Memperbaiki rantai pasokan yang bocor di tahun 2002 hingga angka kejadian kehabisan stok berkurang signifikan di 2006. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.